sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini bukan tentang Ganjar Pranowo. Ini bukan tentang Profesor Mahfud MD. Ini bukan tentang kekuasaan. Tetapi ini tentang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sepenggal cuplikan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Hari ini Indonesia dihebohkan ketika Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memilih Bapak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Pendukung Ganjar merasa bahagia. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita ketika sosok yang mereka idam-idamkan, sosok yang mereka harapkan terpilih menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tentu ini sangat menarik dalam dunia perpolitikan, karena seorang Megawati Soekarno Putri terkenal dengan kontemplasinya. Hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Megawati Soekarno Putri telah terbukti 2 kali berturut-turut selama Presiden Joko Widodo terpilih dan menang sebagai orang nomor 1 di bangsa ini.
apakah kali ini Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ini? Tentu harapan, doa dari seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD ini agar kontemplasi yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini benar-benar akan diridhoi, akan diberkati oleh Allah yang Maha Esa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video tentang apresiasi-apresiasi dari netizen maupun dari tokoh-tokoh politik di bangsa ini terkait dengan Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat dengan pasangan Ganjar Mahfud, Mas. Oke, selamat untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya. Sekali lagi selamat. Mas, gimana Mas sosok Pak Mahfud MD untuk mendampingi Pak Ganjar ini sendiri? Luar biasa, luar biasa pengalamannya. Pernah di yudikatif, pernah di legislatif, eksekutif, lengkap, cocok sekali. Mas, dengan memilih Pak Mahfud ini bisa yakin untuk kemenangan satu putaran yang sering digaungkan sama PDIP? Ya, monggo itu sesuai harapan dan target dari Ibu Ketua Umum. Oke? Nanti Mas komunikasi sama Pak Mas dengan Pak Mahfud ini memantapkan masuk ke TPN nggak, Mas? Pak Mahfud ini seorang santri, juga seorang akademisi, ya seorang politisi, juga seorang negarawan, jadi dosen, jadi rektor, jadi pembantu rektor, sebagai seorang ilmuwan sudah pernah. Jadi anggota DPR RI dalam sebuah partai politik sudah pernah. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi sudah pernah dilakoni. Jadi menteri sudah pernah. Jadi Menko, hari ini jadi Menko. Tinggal yang belum apa, monggo panjenengan baca sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk santri yang satu ini. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akhirnya diumumkan menjadi capres-cawapres yang didukung oleh PDIP dan partai-partai pendukung lainnya dalam satu koalisi. Tadi baru saja diumumkan di kantor pusat PDIP. Kami berharap kedua figur ini benar-benar menunjukkan kesulitan untuk membangun bangsa dan berharap supaya Indonesia akan lebih baik melalui dua figur yang luar biasa ini. Tentu saja kita mendukung dengan doa supaya mereka benar-benar menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, seluruh wilayah Republik Indonesia. Selamat, Tuhan memberkati. Ganjar Mahfud, Metamega, Israel, apakah Jawa Timur tempat perebutan Lord untuk menentukan kemenangan permainan? Gimana menurut kalian draft pick dari PDIP jika disandingkan dengan Pak Anies Caimin? Bisakah
bertahan sampai late game atau malah tersungkur di early game. Pemilihan Pak Mahfud sebagai cawapres dari PDIP juga memberikan tanda tanya besar. Apakah jati diri dan keberanian Pak Mahfud tidak tergilas oleh kekuasaan sebagai sosok yang dikenal tegas dalam penegakan hukum, meskipun tendensi masih menyoal soal rekam jejak partai serta janji-janji manis hanya untuk mendulang suara. Mari kita lihat seperti apa jalan menuju aksi nyatanya. Sepertinya PDIP sadar jika tidak menghadirkan sosok kuat dari Jawa Timur akan mempengaruhi jumlah suara pencalonan Pak Ganjar. Menurut pendataan KPU, pemilih terbesar di Pulau Jawa banyak berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Setidaknya, Jatim memiliki pemilih lebih dari 30 juta orang, menyusul Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Jawa Timur akan menjadi ajang perebutan suara. Tapi yang juga ditunggu adalah Meta Prabowo. Sekuat apapun Lord dalam permainan selalu ada comeback Israel. Lantas seperti apa strategi dari koalisi Indonesia Maju dalam membaca serta membalikkan keadaan permainan ini? Udah nentuin pilihan? Mari merayakan pilihan tanpa permusuhan. Debat tetap pakai adab. Sekali lagi bravo buat Ibu Megawati. Ini tidak main-main, ya. Dengan ketegasan Ibu Megawati memilih Mahfud MD, berarti PDI Perjuangan betul-betul ingin membersihkan negeri ini dari korupsi. Selamat Ibu, sukses selalu untuk PDI Perjuangan khususnya, dan tentunya untuk semua koalisi dari PDI Perjuangan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki baru jos ini sampai Pak Ganjar wakile kuwi Pak Mahfud MD baru jos top marko top santri wakili tenan wong NU tenanan. Ketua Umum PDIP sangat cerdas dan cermat dalam memilih sosok figur pendamping Ganjar Pranowo. Karena tidak ada yang meragukan lagi Pak Mahfud MD itu handal di bidang pemerintahan, guru besar ilmu hukum tata negara yang segudang pengalaman di pemerintahan, dan sampai hari ini sebagai Menko Polhukam. Dan yang terpenting lagi, citra Profesor Mahfud ini adalah the Mr. Clean, the only Mr. Clean dalam jajaran pemerintahan Jokowi. Ya, terkenal memiliki integritas yang tinggi. Itu sekali lagi tidak diragukan. Tapi tentu saja bukan sekedar itu pertimbangan Ibu Megawati dalam memilih Profesor Mahfud. Yaitu pemilih Jawa Timur dan NU. Itu yang disasar oleh PDIP, saya kira oleh Pak Ganjar Pranowo, Ibu Megawati dan koalisi partainya pendukung Ganjar Mahfud ini. Ya, tepatnya Jawa Timur dan NU masih menjadi rebutan atau impian untuk diraih suaranya oleh para capres sekarang ini, termasuk kali ini Pak Ganjar Pranowo dengan PDIP-nya. Tetapi apakah Pak Mahfud bisa signifikan mendongkrak suara Pak Ganjar untuk bisa terpilih di Pilpres 2024 nanti? Nanti dulu. Karena kita semua tahu sudah ada sosok NU yang kuat yang mendampingi Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar. Kedua figur ini, Muhaimin Iskandar dan Pak Mahfud, memang sama-sama orang NU, sama-sama dari Jawa Timur, artinya basis identitas kulturnya di Jawa Timur. Tetapi dari segi basis massa, nah, orang semua sudah tahu. Pak Muhaimin ini pertama keluarga inti NU, cucu pendiri NU. Sementara Pak Mahfud ya NU tetapi bukan dari keluarga inti ini. Kedua, Muhaimin Iskandar ketua umum PKB. Nah, teruji di Jawa Timur menang partainya. Menang PKB.
Nah, jadi basis massa dan jaringannya, infrastrukturnya sudah pasti. Dan juga bukan di situ saja, di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, dan seluruh Indonesia memiliki topangan struktur atau infrastruktur dengan basis massa yang sudah terukur. Nah, sementara Pak Mahfud, itu belum teruji di situ. Nah, yang diharapkan barangkali penguasaan simpul-simpul di basis-basis massa NU, para kiai. Nah, mungkin juga Pak Mahfud memiliki pengaruh di situ. Tapi sekali lagi, ini belum teruji. Ya, maka dugaan saya, nih, karena tesis dan disertasi saya tentang Nahdlatul Ulama, maka sedikit saya punya pengetahuan tentang Nahdlatul Ulama ini. Dugaan saya, ya, mungkin, ya, kalaupun bisa peroleh suara, ya, mungkin bagian-bagian yang tidak digarap oleh NU, PKB, Muhaimin. Nah, itu pasti ke Pak Mahfud MD. Mungkin juga mereka yang benci terhadap PKB dan Muhaimin, itu mungkin ke Pak Mahfud MD. Tapi, sebagian besar tumpahan suara akan ke Anies Muhaimin. Nah, tumpahan suara NU dan Jawa Timur, maksud saya, ya, kan sebagian besar akan ke Anies Muhaimin ketimbang Ganjar Mahfud. Tapi itu nanti akan diuji ke depan. Kali ini saya minta teman-teman untuk menguji tesis saya ini. Apakah kan terbukti nanti atau tidak. Gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi, dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Mahfud MD mendampingi Pak Ganjar. Kompak ini, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga, sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan, karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir. Yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan seluruh jajaran DPP komplit, Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih, Pak Sekjen. Tentu saja tetangga sebelah, Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir, beserta seluruh jajarannya, Pak Sekjen, semuanya. Tapi saya harus menyambut secara khusus Mas Sandiaga Uno. Terima kasih sudah hadir. Ketua Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudang beserta seluruh jajarannya, terima kasih. Kita sudah berjalan-jalan juga di beberapa tempat. Terima kasih. Ketua Perindo, Pak Haritanu beserta seluruh jajaran, terima kasih sudah hadir. Dan tentu saja teman-teman TPN, cukup komplit ini, ketuanya hadir, wakil ketuanya hadir, pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih.
Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan, dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain, termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat, pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Mulai detik ini, mari bergerak bersama, mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, bismillah, kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada, dan terlebih khususnya kepada para pendukung Ganjar Pranowo. Dalam muatan video tadi, ada banyak hal yang disampaikan oleh netizen, baik itu berupa apresiasi maupun hal-hal lain yang ditanggapi oleh netizen terkait dengan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi adalah sebuah motivasi besar, khususnya kepada para relawan Ganjar Pranowo di mana saja kalian berada. Dan juga saya berharap bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah.
awal bagi para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada untuk lebih bekerja keras, untuk lebih fokus mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Mahfud MD ini. Jika kalian merasa yakin, kalian merasa percaya bahwa seorang Ganjar Pranowo, seorang Bapak Profesor Mahfud MD mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini, mampu untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, mampu membawa Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Mari dari sekarang kita harus bekerja keras. Kita harus mengkampanyekan Ganjar Pranowo agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengetahui rekam jejak dari seorang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD ini. Saudara, kita semua berharap bahwa di pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD ini harus menang. Itulah tekad dari para pendukung Ganjar. Tekad dari orang-orang yang mencintai perubahan. Tekad dari orang-orang yang mencintai kesetaraan. Tekad dari orang-orang yang mencintai adanya kemakmuran di bangsa ini. Mari berjuang bersama-sama. Jika itu adalah tekad kita. Tidak bisa hanya 1-2 orang yang berkoar-koar. Tidak bisa hanya 1-2 orang yang berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Tetapi kita harus bergandeng tangan bersama-sama jika kita menginginkan agar Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Ada misi besar yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tadi, bahwa pemberantasan korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini harus ditegakkan. Dan itu adalah harapan terbesar kita. Harapan terbesar dari kita yang rakyat jelata. Jangan pernah menjadi antipatik dalam dunia politik. Tetapi saya sebagai rakyat jelata ini, suara dari rakyat jelata ini, ingin mengajak pemirsa sekalian, ingin mengajak para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada. Mari kita terlibat aktif dalam dunia politik ini. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD ini di pemilu 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja dengan cuplikan-cuplikan video tadi dapat membuat kita menjadi lebih sadar, lebih peka, lebih kritis untuk mengkampanyekan Ganjar Pranowo ini. Namun, ada satu hal yang selalu saya ingatkan, yang selalu saya tekankan, bahwa menjadi relawan Ganjar, menjadi pendukung Ganjar, jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax. Jangan pernah menyakiti partai politik yang lain ataupun koalisi yang lain. Mari kita sebarkan kebaikan, bicarakanlah fakta yang ada. Jangan mengarang cerita indah agar rakyat bisa percaya. Jangan memprovokasi rakyat dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi sampaikanlah fakta, sampaikanlah sesuatu berdasarkan data. Semoga saja kampanye Ganjar yang begitu singkat, jelas dan padat tadi bisa menginspirasi kita, bisa menguatkan kita, bisa meyakinkan kita bahwa di 2024 nanti Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Mahfud MD pasti menang. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bravo buat Pak Ganjar dan Bapak Profesor Mahfud MD. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Pak Ganjar pancen oke, Mahfud MD wakile. Ayo, ayo dimenangne. Pak Ganjar pancen oke, Mahfud MD wakile.
negarane Pancasila pedomane Pak Ganjar sing dadi presidene nglayani masyarakate tulus ikhlas senjatane supaya makmur tentrem uripe Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Gemah ripah loh jinawi Pak Ganjar tetap di hati Pak Mahfud MD selalu berani gerak cepat bareng rakyat sepakat untuk mufakat Indonesia maju bermartabat Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Indonesia negarane Pancasila pedomane Pak Ganjar sing dadi presidene nglayani masyarakate tulus ikhlas senjatane supaya makmur tentrem uripe Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Pak Ganjar pancen oke Mahfud MD wakile ayo ayo dimenangne Gemah ripah loh jinawi Pak Ganjar tetap di hati Pak Mahfud MD selalu berani gerak cepat bareng rakyat sepakat untuk mufakat